Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3781 sampai bab 3784. Kamu benar, kita tidak bisa makan tahu pedas dengan terburu-buru. Lebih baik kita berkembang dan terus berkembang, kata Gong Qianqiu dalam suara yang serius. Dugu Xiao mengangguk dan berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda memiliki tugas lain untuk saya selanjutnya? Terus konsolidasi kekuatan kami, dan minta ayahmu pergi keluar sekte untuk mengumpulkan materi yang tersebar atas nama Taiksu Shenzong, penggarap. Posisi pembuluh darah ilahi yang saya serahkan kepada Anda beberapa hari yang lalu dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk merekrut kultivator biasa. Hanya ada satu prinsip, kembangkan kekuatan sebanyak mungkin. Tujuan utama sekte ini adalah untuk bentuk tim eksklusif sesegera mungkin." Gong Qianqiu berkata dengan suara yang dalam. Karena masalah menikahi putra suci agung tidak dapat dibatalkan, Gong Qianqiu ingin memaksimalkan manfaat dalam hal ini. Dia tidak lagi puas dengan mengendalikan sekte ilahi Taiksu, dan memperluas keluar adalah prioritas utama. Apalagi setelah putusnya hubungan dengan putra ketujuh, gagasan ini semakin kuat. Bagaimanapun, di reruntuhan Kunlun, sumber daya budidaya adalah modal terbesar untuk mengembangkan kekuatan. Dan putra suci ketujuh kebetulan adalah salah satu ahli dalam bidang menemukan pembuluh darah spiritual. Tuan, yakinlah, ayah saya dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menanganinya, Dugu Xiao berjanji. Setelah melihat metode Gong Qianqiu lagi, Xuan Ming dan Sue Pengzan dengan tulus menyerah kepada Gong Qianqiu dan memutuskan untuk mematuhinya. Keduanya sudah memiliki beberapa koneksi dalam sekte ilahi Taiksu, dan Sue Pengzan khususnya cukup berpengaruh di tingkat jenius biasa di sekte ilahi Taiksu. Memiliki dua orang ini yang memimpin kesetiaan mereka membuat rencana pengembangan Gong Qianqiu menjadi lebih mudah. Gong Qianqiu mengangguk puas dan berkata, "Jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja, saya telah memperoleh banyak sumber daya spiritual, yang cukup untuk pengembangan dan penggunaan kita. Ngomong-ngomong, pernikahan putra suci agung dan aku mendekat, dan Xiao Feng pasti akan datang untuk membuat keributan. Tuan, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkan sampah itu merusak perbuatan baikmu. Aku akan membunuhnya di luar segera setelah aku menemukannya." Dugu Xiao berkata dengan sedih. Gong Qianqiu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak, tidak. Anggap saja kamu tidak melihatnya dan biarkan Xiao Feng masuk. Aku akan menangkapnya di tempat ketika dia membuat masalah di tempat tersebut. Aku ingin menghargai penampilan gila Xiao Feng. Aku harus itu lucu, bukan?" Gong Qianqiu tersenyum jahat. Dia sangat menantikan Xiao Feng menjadi manik dan malu karena cinta. "Saya mengerti, Guru." Dugu Xiao juga mencibir dan berkata dengan bercanda, "Xiao Feng hanyalah seekor anjing yang tidak berguna. Dan dia masih berfantasi untuk disukai oleh guru. Itu hanyalah sebuah fantasi. Baiklah, pergilah dan lakukan pekerjaanmu." Gong Qianqiu dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ya," kata Dugu Xiao dan berbalik untuk meninggalkan Yun Fangzai. Waktu berlalu, 10 hari kemudian, hari ini adalah hari pernikahan putra suci agung dan Gong Qianqiu. Taiksu Shenzong dihiasi dengan lentera dan karpet merah warna-warni, dan lantainya dipenuhi dengan kegembiraan. Putra suci agung dan Gong Qianqiu mengenakan pakaian pernikahan untuk menyambut para tamu. Penatua agung dari istana Piao Miao telah tiba, mendoakan pasangan ini mendapatkan pernikahan yang bahagia. Putra suci kedua dari istana darah merah telah tiba, mendoakan semoga pasangan tersebut beruntung. Wakil pemilik Villa Tianhan telah tiba, mendoakan segera pasangkan bayi yang bahagia. Penyiar terus meneriakkan latar belakang dan ucapan selamat kepada para tamu yang datang dan pergi. Seperti yang diharapkan dari putra suci agung, barisan ini sangat besar. Tidak, kekuatan sekte sebelumnya tidak lebih lemah dari sekte ilahi Taiksu,
dan mereka semua telah mengirimkan perwakilan dengan status yang sangat tinggi dalam sekte tersebut. Ini Istana Qiankyu benar-benar mampu. Putra Suci Agung tidak pernah menikahi wanita lain dengan keagungan seperti itu. Berhentilah mengucapkan beberapa patah kata pun, dia adalah istri Putra Suci Agung, dan kamu berani memanggilnya dengan namanya, tidakkah kamu mau untuk hidup lagi? Anggota Taiksu dari Shenzong banyak berbicara, dan banyak orang kagum dengan kemampuan Gong Qiankyu untuk menjadi terkenal. Pada saat ini, suara gugup petugas yang mengundurkan diri terdengar. Dewa Matahari dan Bulan, juru Istana Api Dewa Matahari dan Bulan telah tiba untuk memberi selamat kepada Sage Agung atas pernikahan mereka dengan Gong Qiankyu. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Adegan Taiksu Shenzong langsung menjadi heboh. Seorang pria kuat dari Istana Api Ilahi Bulan Matahari ada di sini. Ini, bukankah wajah orang suci agung itu terlalu bagus? Semua orang lainnya, apakah wakil pemilik desa ada di sini untuk memberi selamat padamu? Setidaknya kepala tetua atau semacamnya, ini hanya jurumudi. Apakah kamu begitu bersemangat? Dan kuil api ilahi bulan adalah sekte super. Matahari dan bulan yang mereka dirikan Akademi Api Ilahi sangat menakutkan. Katakan padaku dengan cepat, di mana terornya? Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan memilih orang-orang jenius di bidang ini setiap 5 tahun. Siapa yang tidak menjadi penguasa setelah lulus dari akademi? Bahkan salah satu jurumudi mereka memiliki status lebih tinggi daripada ketua-ketua dari banyak sekte menengah. Apakah Anda mengerti sekarang? Pada saat yang sama, Yang Agung Seinsan buru-buru menemukan Gong Qiankyu. Suamiku, apa yang terjadi ketika kamu terburu-buru mencariku? Gong Qiankyu bertanya dengan ragu. Dalam kesan Gong Qiankyu, Putra Suci Agung selalu tampak seperti sedang menghadapi runtuhnya Gunung Tai tanpa mengubah ekspresinya. Ada bekas keterkejutan dan kegembiraan di wajahnya saat ini. Putra Suci Agung berkata dengan wajah serius, "Jangan banyak bertanya dulu. Ikutlah dengan saya untuk menyambut para tamu terhormat, dan saya akan menjelaskannya kepada Anda saat kita pergi." Gong Qiankyu dipegang oleh Putra Suci Agung dan berjalan keluar. Hanya melalui penjelasan itulah Gong Qiankyu memahami detailnya. Ternyata jurumudi Istana Api Ilahi Bulan Matahari ada di sini, dan kekuatan ini adalah sekte yang sangat besar. Bahkan Putra Suci Agung mendambakan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari itu. Terutama sumber daya budidaya yang dikendalikan oleh Istana Api Ilahi Bulan Matahari membuat Gong Qiankyu menelan ludahnya. Ada lusinan pembuluh darah naga besar dan kecil, serta pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hampir tidak ada habisnya. Ini adalah kata-kata asli dari Putra Suci Agung. Penemuan pembuluh darah naga kecil itu oleh Putra Ketujuh membuat seluruh sekte ilahi Taiksu bersemangat. Sebaliknya, itu tidak seperti awan dan lumpur. Dan mengingat bahwa melahap jejak kekuatan Vena Naga akan bermanfaat bagi Anda tanpa henti. Jika dia bisa memasuki sekte level ini, bukankah dia bisa langsung lepas landas? Qiankyu, meskipun pihak lain hanya seorang jurumudi, dia tidak jauh di belakang bahkan ketua sekte-sekte berukuran sedang. Jadi ingatlah untuk tidak bersikap kasar ketika berbicara, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Orang Suci Agung Putra menginstruksikan. Gong Qiankyu berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, suamiku, aku tidak akan pernah melanggar peraturan." Saat mereka berbicara, mereka berdua datang ke pintu masuk utama. Jurumudi Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan telah berada di sana, menunggu lama, dengan sedikit ketidaksabaran di wajahnya yang bangga. "Tuan, saya telah menunggu lama sekali. Saya di sini untuk menyambut Anda dengan pengantin saya. Saya harap Anda memaafkan saya." Orang Suci Agung memberi hormat yang dalam, dan Gong Qiankyu juga memberi hormat. Jurumudinya adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia awal 40-an, dan gerakannya menunjukkan fluktuasi energi yang menakutkan. Ya, jurumudi parubaya itu mengangguk sedikit sebagai jawaban. Kemudian dia disambut oleh semua orang seperti bintang yang memegang bulan di pelukannya.
Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung tinggal bersama Jurumudi Parubaya untuk waktu yang lama sebelum meninggalkan tempat kejadian dengan dalih berganti pakaian. Tindakan ini tidak menimbulkan kecurigaan siapapun, lagi pula sekte tersebut telah menyiapkan beberapa set pakaian pernikahan untuk Gong Qianqiu, dan mengganti pakaian baru adalah hal yang wajar. Sebenarnya Gong Qianqiu memang berganti pakaian, namun ia hanya pergi menemui orang lain. Xiao Qi, apa yang kamu lakukan di sini? Gong Qianqiu bertanya sambil menepuk bahu putra ketujuh. Putra suci ketujuh kembali sadar, berbalik dan melihat Ji Gong Qianqiu dengan senyuman di wajahnya. Terutama ketika dia melihat pakaian yang dikenakan Gong Qianqiu, pikirannya menjadi rumit. Saudari Qianqiu, apakah ini pakaian yang kuberikan padamu? Suara orang suci ketujuh terdengar kering. Gong Qianqiu mengangguk, dan senyumannya sedikit memudar, dan bahkan menjadi sedikit sentimental di kemudian hari. Bagaimana, cantik bukan? Seleramu sangat bagus, pakaianku juga cocok untukku. Gong Qianqiu menghela nafas lagi dan melanjutkan, menikah dengan pakaian yang diberikan kakakku adalah semacam kebahagiaan. Mendengar ini saat ini, mata Gong Qianqiu berkaca-kaca. Qian, saudari Qianqiu, jangan menangis. Aku merasa tidak enak karena kamu menjadi seperti ini. Melihat air mata Gong Qianqiu berkaca-kaca, putra suci ketujuh segera panik, pikiranku menjadi lebih bingung, dan tubuhku terasa sedikit mudah tersinggung. Bocah bodoh, saudari sangat bahagia. Gong Qianqiu menyeka air mata dari sudut matanya, dan kemudian membantu putra suci ketujuh merapikan jubahnya dan membersihkan debu halus di bahunya. Kamu sudah tua sekali, dan kamu masih belum tahu cara menjaga dirimu sendiri. Itu benar-benar membuat adikku khawatir. Petik 2. Tapi mulai sekarang, adikku sudah menikah dan tidak bisa menjagamu seperti dulu. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan selalu minum tanpa makan. Itu buruk untuk nafsu makanmu. Juga, makan lebih sedikit ramuan. Lagi pula, mereka mengandung cinnabar, yang tidak baik untuk tubuh. Dan Gong Qianqiu terus mengoceh dan memberikan banyak instruksi sehari-hari. Hal terkecil membuat air mata jatuh tak terkendali. Kamu harus cepat mencari wanita yang memperlakukanmu dengan tulus, sehingga aku bisa merasa benar-benar tenang. Hari ini adalah hari besar adikku, jangan selalu depresi, kamu dengar aku? Oke, aku akan menjamu para tamu, jaga dirimu baik-baik. Gong Qianqiu berkata di akhir, suaranya tercekat oleh air mata, lalu dia berbalik dan lari. Melihat sosok Gong Qianqiu pergi, hati putra suci ketujuh terasa hampa, dan tiba-tiba dia merasa seperti kehilangan sesuatu. Ada juga nafas yang tersumbat di dada, tidak bisa naik atau turun, sungguh tak tertahankan. Kakak, adik, orang suci ketujuh bergumam pelan, dan penyumbatan di tenggorokan dan dadanya menjadi semakin intens. Dan dia tiba-tiba menjadi kesal lagi. Awalnya saya ingin meneguk anggur beberapa kali, tetapi memikirkan instruksi Gong Qianqiu barusan, saya mengesampingkan botol anggur itu. Melihat pemandangan Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung berpegangan tangan dan bersulang kepada para tamu di platform tinggi di kejauhan, mata tujuh Putra Suci terasa sedikit sakit, dan hatinya merasa sangat tidak nyaman. Dia seperti anak kecil yang mainan kesayangannya diambil dengan kejam, sangat marah, namun sangat tidak berdaya, bahkan tidak berdaya. Sepanjang pernikahan, tujuh orang suci berada dalam kebingungan, entah dalam keadaan linglung atau berkeliaran, seperti tubuh kosong yang kehilangan jiwa. Bermil-mil di depan pintu masuk utama Taiksu Shenzong dihiasi dengan riasan merah, gerbong diatur secara tertib di jalan, dan banyak sekali orang yang datang untuk memberi selamat dan memberikan hadiah. Tanah ditutupi karpet merah bermil-mil jauhnya, pinggir jalan berwarna biru ditutupi dengan kelopak mawar, dan berbagai pita warna-warni diikatkan pada pepohonan di jalan. Gong dan genderang bergemuruh, dan petasan meledak, seluruh pernikahan berlangsung megah, yang ekstrim. Sorak-sorai penonton begitu keras hingga seolah-olah melampaui langit. Melihat segala sesuatu di depannya, wajah Xiao Feng sangat muram. Karena dia terluka parah dan terlempar ke dalam parit terakhir kali,
Xiao Feng melarikan diri kembali ke sekte Changqiong karena malu. Setelah beberapa hari pemulihan, semua luka dalam telah pulih, dan bahkan keterampilannya telah membuat terobosan. Xiao Feng tentu saja juga mendapat kabar tentang pernikahan hari ini antara Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung. Dia datang ke sini khusus untuk menanyakan detail pernikahannya. Bahkan Xiao Feng sendiri tidak tahu mentalitas seperti apa yang dia miliki. Mungkin dia tidak mau atau sedih. Hanya saja Xiao Feng disusul oleh Tianxi, Xie Huanyu dan lainnya. Faktanya, mereka tidak mau datang ke Taixu Shenzong. Jika mereka ditemukan oleh putra suci ketiga dan Gong Qianqiu, mereka akan dibunuh. Tapi Xiao Feng bersikeras untuk datang, jadi Xie Huanyu dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Bagaimanapun, di mata mereka, Xiao Feng adalah murid kesayangan Ye Junlin. Jika Xiao Feng kehilangan nyawanya di depan mata mereka, mereka juga akan menghadapi balas dendam gila Ye Junlin. Dan Xie Zhongmao akan menanggung beban paling berat karena dibunuh. Xiao Feng, kamu harus menahan diri nanti. Kami tidak mampu melawan tuan dari sekte ilahi Taixu. Xie Huanyu memohon dengan wajah sedih. Xiao Feng mendengus dan langsung masuk. Mereka semua datang dengan menyamar. Setelah menyerahkan hadiah ucapan selamat, memasuki tempat tersebut berjalan lancar. Xie Huanyu dan yang lainnya juga sedikit santai dan berhasil menyelinap ke tempat pernikahan Taixu Shenzong. Langkah selanjutnya adalah mengendalikan kegilaan Xiao Feng. Namun, mereka tidak tahu bahwa saat Xie Huanyu dan yang lainnya memasuki tempat tersebut, mereka telah ditemukan oleh Xuan Ming dan yang lainnya. Namun, atas perintah Gong Qianqiu, Xuan Ming langsung melepaskan orang-orang, dan beberapa orang berhasil menyelinap ke tempat tersebut. Namun, meski begitu, ada banyak sekali pasang mata di sekitar Xiao Feng. Selama dia berani menimbulkan masalah, dia akan segera ditundukkan. Biarkan rakyat kita lebih waspada. Jika Xiao Feng diketahui melakukan sesuatu yang tidak baik, kita bisa langsung membunuhnya. Xuan Ming memberi perintah melalui transmisi suara. Di saat yang sama, Xie Huanyu sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Apakah kamu merasa seperti sedang diawasi? Xie Huanyu bertanya dengan suara rendah. Tianxi dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak sekuat Xie Huanyu dan tidak memiliki perasaan yang tidak normal. Selain itu, banyak sekali orang yang berada di tempat kejadian sehingga mungkin hanya tamu biasa yang menonton. Jangan khawatir Tuan Muda, teknik penyamaran sesepuh tidak pernah salah, Tianxi menghiburnya. Di masa lalu, berbagai keterampilan penyamaran dari Tetua Agung Xie Yunsong mampu melewati bahkan para ahli top, jadi kali ini tidak boleh ada kesalahan. Setelah memikirkan hal ini, Xie Huanyu merasa sedikit lega. Tapi tatapannya pada Xiao Feng sangat khawatir. Ini adalah bom yang tidak bisa meledak kapan saja. Melihat Gong Qianqiu dan Sage Agung berpegangan tangan di platform tinggi, tersenyum sangat manis. Xiao Feng merasa hatinya seperti tertusuk pisau. Waktu yang baik telah tiba, pengantin baru sudah tiba. Pendamping pria mengumumkan dengan keras, dan suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung datang ke tengah platform tinggi. Membungkuk pertama ke langit dan bumi, membungkuk kedua ke aula tinggi. Suami dan istri rumah masuk ke kamar pengantin bersama-sama. Suara pria terbaik itu seperti pisau tajam, menusuk hati Xiao Feng. Melihat wanita yang pernah bersumpah untuk bersumpah satu sama lain, dia kini bersandar di dada orang lain dan tersenyum seperti bunga. Xiao Feng merasa mulai sulit bernapas, dadanya naik turun dengan hebat, dan wajahnya sangat tanpa ekspresi. Pada saat ini, Putra Suci Agung memeluk Gong Qianqiu dan berjalan langsung menuju rumah baru. Murid Sekte Ilahi Taixu dan banyak tamu yang hadir juga bersorak. Putra Suci Agung tidak sabar, bukankah karena Penatua Gong begitu cantik? Keduanya adalah pasangan serasi di surga. Suara itu terus mengalir ke telinga Xiao Feng, dan dia merasakannya, dadanya akan menjadi marah. Tianxi dan Xie Huanyu juga sangat gugup. Mereka sangat takut Xiao Feng akan membuat keributan besar di pesta pernikahan, dan beberapa orang yang mengikutinya pasti akan membawa bencana bagi Ciyu.
Namun, setelah sekian lama, Xiao Feng menjadi sangat tenang, yang melampaui ekspektasi Xie Huanyu dan lainnya. Gong Qianqiu, segala sesuatu di masa lalu hanyalah penipuan. Mulai sekarang, kau dan aku hanyalah musuh bebuyutan dengan pertikaian darah. Ketika tingkat kultivasiku meningkat, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Xiao Feng berkata diam-diam di dalam hatinya. Hingga saat ini, sisa keengganan untuk meninggalkan Gong Qianqiu akhirnya lenyap. Xiao Feng akhirnya menyerah. Faktanya, sebelum datang ke sini, Xiao Feng memang sempat berpikir untuk bertarung sampai mati di adegan pernikahan. Ia juga ingin bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar bisa melepaskan diri dalam lingkungan khusus ini. Baru setelah dia melihat semua perilaku intim antara Gong Qianqiu dan Putra Suci Agung, Xiao Feng menyadari bahwa dia tidak semarah yang dia bayangkan. Mungkin ada sedikit kesedihan, tapi sekarang saya benar-benar lega. Jadi Xiao Feng memilih diam, namun kebencian di masa lalu melonjak, seolah hendak meledak. Gong Qianqiu juga terkejut sekaligus bingung. Dia awalnya berpikir bahwa Xiao Feng akan menimbulkan masalah saat itu juga. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Feng tidak akan bertindak gegabah. Adegan yang dia nantikan sebelumnya tidak muncul. Meskipun di luar dugaan Gong Qianqiu, itu juga mengecewakannya. Xiao Feng, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar melepaskannya. Pada saat ini, Gong Qianqiu merasa sedikit tidak mau bersambung.